Mbak, meja nomor 12 atas nama Gisel. Tolong total tagihannya ya, saya mau bayar sekarang juga. Baik, Kak Gisel, mohon ditunggu sebentar ya, saya kumpulkan dulu daftarnya. Loh, sebentar ya Kak. Kenapa Mbak, ada masalah? Tolong agak cepat ya, teman-teman saya udah mau pulang nih, udah kelamaan. Kak, ini sistem kami kok tiba-tiba aneh ya. Menu yang kakak pesen tadi mendadak bertambah sendiri di layar. Daftarnya turun terus ke bawah. Dinda, Tito, akhirnya kalian datang juga. Selamat ulang tahun ya Dinda. Wah, pas banget aku datang paling awal nih, gak mau kehilangan momen berharga kamu. Iya, makasih Gisel. Yuk langsung masuk aja, aku udah lapar banget dari pagi, sengaja gak makan pagi biar bisa puas ngerayain ulang tahun kamu di dalam. Tapi ini acaranya kan sebenarnya masih setengah jam lagi Sel. Teman-teman yang lain bahkan belum ada yang balas di grup chat. Nggak usah nungguin yang lain deh, jam-jam segini kan perut nggak bisa kompromi Dinda. Lagian kalau nunggu yang lain nanti keburu rame dan kita nggak dapet meja yang PW di dalam. Kamu kalau suruh taktiran emang nomor 1 ya Sel. Nggak pernah ada kata telat di kamus kamu. Ya iyalah. Coba kalau diajak kerja kelompok atau rapat, pasti alasannya ada aja, dari ban bocor sampai kucing melahirkan. Ih, Tito mah suka gitu deh. Itu kan namanya skala prioritas. Menghargai teman yang lagi ulang tahun itu harus nomor 1 dong. Yuk jangan lama-lama berdiri di parkiran. Udaranya panas banget nih, nanti kulit aku bisa kusam. Aduh, kenyang banget. Sumpah, steak yang di kafe pilihan kamu ini juara banget Dinda. Dagingnya empuk, sausnya meresap. Ditambah es krim vanila ini bener-bener penutup yang sempurna buat siang ini. Makasih ya Dinda. Sering-sering deh kamu ulang tahun biar kita bisa makan enak kayak gini terus. Kenyang banget ya Sel. Ya iyalah, semua makanan dipesen dan semuanya gratis, ya kan? Mumpung Dinda lagi baik dan banyak rejeki Tito, kita kan sebagai teman harus menerima kebaikan orang lain dengan sukacita, nggak boleh ditolak, pamali tahu. Iya, menerima sih menerima Sel. Tapi masalahnya, kapan nih gantian kamu yang traktir kita-kita? Aduh Tito, kamu ini ada-ada aja kalau bercanda. Kamu kan tahu sendiri kondisi keuangan aku akhir-akhir ini lagi kurang stabil. Mulai deh banyak alasan. Nanti deh ya, kalau aku udah sukses dan jadi bos besar, pasti kalian aku traktir sampai kenyang. Yuk kita balik sekarang, mumpung belum terlalu sore. Dinda jangan lupa diselesaikan ya bilnya ke kasir. Dadah. Tito, aku kayaknya agak pusing deh kalau mikirin kejadian tadi siang di kafe. Pusing. Kamu lihat sendiri kan total tagihannya berapa? Jujur itu di luar anggaran yang udah aku siapin bulan ini. Gara-gara Gisel pesan semua menu yang paling mahal di sana tanpa mikirin perasaan aku. Nah kan, apa aku bilang dari kemarin, Dinda kebiasaan Gisel, itu makin lama makin ngeselin dan gak tahu diri. Iya, aku juga perhatiin Neo yang sama. Dia selalu punya 1001 alasan buat menghemat uangnya sendiri. Tapi kalau pakai uang orang lain, dia kayak nggak punya rem sama sekali. Rakus banget jadinya. Mana besok aku niatnya mau traktir kamu, tapi kalau ajak Gisel bisa boncos banget aku. Iya, tapi kalau nggak diajak nanti dia pasti marah. Apalagi dia suka update sosmed, pasti bakalan rame.
teman-teman, maaf banget ya, perayaan karena aku keterima magang malam ini cuma bisa di tempat sederhana kayak gini. Iya, nggak apa-apa kok Tito. Sebenarnya kamu nggak harus kayak gini. Nggak apa-apa kok, aku senang bisa traktir kalian. Jadi kita pesen yang santai-santai aja ya. Ah, iya nggak apa-apa kok Tito, kita sebagai teman sejati pasti udah paham. Yang penting kan sebenarnya bukan tempatnya, tapi esensi kebersamaannya. Tapi kok di sini menunya biasa banget ya? Biasa gimana, Sel? Ini kan menu makanan Nusantara. Enak-enak kok. Ayam bakarnya juga terkenal enak di sini dan harganya pasti kantong mahasiswa kayak kita. Mas, sini dong, mau pesan. Mas, aku mau pesen udang bakar madu porsi besar yang ada di menu spesial itu ya. Terus jus alpukatnya tolong buatin 2 gelas sekaligus. Oh iya, sama tolong bungkusin dimsum ayamnya 1 porsi buat aku bawa pulang ke rumah ya mas. Itu aja dulu. Gisel, kamu apa-apaan sih? Tito kan tadi baru aja bilang kalau dia lagi harus hemat buat ongkos magangnya. Ya emangnya kenapa sih? Menu udang bakar madu porsi besar itu harganya paling mahal di buku menu ini. Belum lagi kamu minta bungkus segala. Jangan keterlaluan dong, Sel. Ih, Dinda mah suka berlebihan deh. Kan sesekali, lagian Tito kan baru aja dapat kerjaan magang baru. Sebentar lagi juga bakal gajian dan dapat uang saku. Ya tapi nggak kayak gini juga. Aduh, tenang aja, pasti rezekinya bakalan tambah lancar setelah ini. Jangan pelit-pelit sama teman sendiri. Masa merayakan kabar bahagia cuma boleh pesen tempe penyet? Ya kan Tito? Nggak apa-apa kan aku pesen itu? Iya, nggak apa-apa kok Sel, pesen aja yang kamu mau. Tuh kan, Tito aja nggak masalah. Dinda, Tito, oh my god, kalian gak akan percaya sama apa yang baru aja aku dapatkan. Astaga Gisel, kamu kenapa sih pagi-pagi udah teriak-teriak begitu? Sini, kalian berdua harus lihat ini sekarang juga. Ada apa emangnya? Lihat ini, Tito, baca emailnya keras-keras biar Dinda juga dengar. Aku keterima, Tito. Wah, seriusan Sel? Aku keterima kerja di perusahaan multinasional impian aku yang selama ini aku incar. Ini kan perusahaan besar yang tesnya susah banget itu. Wah, selamat ya Gisel. Usaha kamu akhirnya membuahkan hasil juga. Aku benar-benar ikut senang mendengarnya. Wah, selamat ya Gisel. Akhirnya cita-cita kamu tercapai juga setelah sekian lama nunggu panggilan. Hebat banget kamu bisa lolos di sana. Ya iyalah, siapa dulu? Gisel gitu loh, nggak mungkin ditolak. Nah, karena ini adalah pencapaian terbesar dalam hidup aku, malam ini kita harus ngerayainnya secara besar-besaran juga. Wah, serius? Iya, aku yang ajak kalian makan di restoran premium yang baru buka di pusat kota itu, yang ada pemandangan lampu kotanya dari atas. Pokoknya kalian berdua nggak boleh ada alasan lagi buat nolak datang. Kita harus pesta makan malam ini. Tumben banget kamu langsung ngajak makan-makan mewah Sel. Ya, sesekali lah. Tapi beneran kan kali ini kamu yang mau bayarin kita? Maksudnya dompet kamu beneran udah siap buat traktiran malam ini kan? Aduh Tito, kamu kayak sama siapa aja deh. Hari bahagia begini masa masih bahas soal hitung-hitungan uang sih? Ya kan siapa tahu aja kamu cuma bohong. Kalau gitu aku mau pancong lumernya 1 dong. Pokoknya kalian datang aja pakai baju yang rapi dan dandan yang cakep dan kosongin perut dari siang. Semua urusan di sana biar aku yang atur. Pokoknya beres sampai ketemu nanti malam ya. Dadah. Gimana teman-teman? Mewah dan berkelas banget kan tempat pilihan aku? Iya, bagus banget tempatnya. Ini tuh restoran yang lagi viral banget. Kalau nggak pakai koneksi atau booking dari jauh-jauh hari, nggak bakal bisa dapat meja di sini.
Gisel, tunggu dulu deh sebelum kita masuk lebih dalam. Aku tadi sempat browsing menu restoran ini di jalan dan harganya astaga mahal-mahal banget, Sel. Dinda, kamu ini meragukan kemampuan aku ya? Bukan gitu maksudnya. Dinda, masa di hari aku keterima kerja di perusahaan besar, kita makannya di tempat biasa sih kayak warkop gitu? Jatuh dong gengsi aku. Udah kamu jangan kayak orang susah deh, nikmatin aja suasananya. Bukannya gitu, Sel. Kita cuma mau mastiin aja, jangan sampai nanti aku dan Dinda yang bayar. Ya ampun Tito, pikiran kamu negatif banget sih sama sahabat sendiri. Udah ayo, malam ini kalian tenang aja, duduk yang manis, oke? Mbak, meja nomor 12 atas nama Gisel. Tolong total tagihannya ya, saya mau bayar sekarang juga. Baik, Kak Gisel, mohon ditunggu sebentar ya, saya kumpulkan dulu daftarnya. Loh, sebentar ya Kak. Kenapa Mbak, ada masalah? Tolong agak cepat ya, teman-teman saya udah mau pulang nih, udah kelamaan. Kak, ini sistem kami kok tiba-tiba aneh ya. Menu yang kakak pesen tadi mendadak bertambah sendiri di layar. Daftarnya turun terus ke bawah tanpa henti. Mbak, kok daftarnya jadi panjang banget begitu? Itu sistem komputer restoran mewah begini, masa rusak sih? Saya juga nggak tahu Kak. Lihat tuh, udang bakar madunya kok tercatat sampai 30 porsi. Jus alpukatnya juga nambah terus jadi 50 gelas. Saya bersumpah demi apapun, kami cuma pesan masing-masing 1 porsi tadi. Jangan coba-coba menipu saya ya Mbak. Saya nggak nipu Kak, ini tombol hapus dan batalnya sama sekali nggak bisa ditekan. Malah semakin saya coba hapus, daftar pesanan atas nama kakak justru muncul makin banyak. Saya nggak mau tahu ya, kamu benerin dulu itu, nanti saya balik lagi ke sini. Mbak, panggil manajer kamu sekarang juga. Saya nggak mau tahu ya, ini pencemaran nama baik namanya. Semua orang di restoran ini jadi ngeliatin saya gara-gara suara berisik dari mesin komputer kamu itu. Maaf Kak, kakak lihat ke atas deh, sistem pusat kami dikunci total dan layarnya memunculkan tulisan ini secara otomatis. Pesanan yang tak pernah dibalas kebaikannya harus dibayar sendiri. Wow, maksud tulisan itu apa ya? Berarti Mbak itu suka memanfaatkan traktiran orang lain ya? Sampai sistemnya mendeteksi kayak gitu. Dinda, Tito, tolongin aku. Kalian jelasin ke kasir ini kalau kita nggak pesan sebanyak itu. Tito, kamu bawa kartu kredit kan? Tolongin aku dulu Tito. Aku malu banget ini diliatin semua orang. Sel, maaf aku nggak bisa, tulisan di layar itu jelas banget menyindir kelakuan kamu selama ini. Lagian uang dari mana buat bayar tagihan sebanyak itu? Gisel, ternyata selama ini kamu emang sengaja nunggu kita yang bayar ya? Maaf Sel, kali ini kamu harus selesaikan masalah yang kamu buat sendiri. Uang tabungan aku, uang yang aku simpan bertahun-tahun buat beli tas impian aku habis semuanya gak bersisa sampai ke rupiah terakhir. Kenapa nasib aku harus tragis begini? Malu banget, seumur hidup aku gak pernah dipermalukan kayak gini. Uang hilang, harga diri hancur, dan sekarang Dinda sama Tito bahkan pulang duluan dan mereka gak mau bicara sama aku. Aku bener-bener sendirian sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa beli basreng dan keripik kacanya Koko Meong ya. Caranya tinggal tap gambarnya di layar. Berisik, aku lagi nangis ini.
Ayo Gisel, kejadian kemarin mungkin cuma kebetulan atau sistem restoran itu aja yang lagi error. Hari ini kan acara syukuran manajer kantor, pasti ditanggung sama kantor. Aku pesen green tea latte ukuran besar pakai tambahan espresso deh, mumpung ada momen gratisan dari kantor. Peringatan, pesanan otomatis dialihkan ke tagihan pribadi atas nama Gisel. Sistem menolak penjaminan pihak lain. Permisi Kak Gisel. Karena ada notifikasi khusus dari sistem pemesanan kami untuk menu yang kakak pesan harus langsung dibayar di awal menggunakan uang pribadi kakak sendiri ya. Tidak bisa digabung dengan tagihan meja kantor. Totalnya jadi Rp55.000 Kak. Oh iya Mbak, ini uangnya pas ya, makasih. Ternyata ini bukan kebetulan, aku benar-benar kena batunya. Dinda, Tito, kalian ambil aja roti apa yang kalian suka ya. Pilih yang paling besar atau yang ada coklatnya banyak juga nggak apa-apa kok. Hari ini aku bener-bener mau beliin buat kalian berdua. Kamu beneran Sel? Iya Dinda. Gak usah dipaksain kalau emang uang kamu belum kekumpul lagi setelah kejadian di restoran malam itu. Kita kesini juga cuma karena kamu yang mohon-mohon di chat. Iya Sel, kita berdua masih agak trauma ya kalau diajak makan sama kamu. Takutnya pas di kasir tiba-tiba sistemnya ngamuk lagi kayak kemarin. Malunya itu loh, masih berasa sampai sekarang. Enggak kok Tito, Dinda, aku bener-bener tulus mau gantiin traktiran kalian yang dulu-dulu. Aku udah sisihin uang gaji pertama aku khusus buat ini. Tolong percaya sama aku sekali ini aja ya. Astaga Mbak, rotinya kok tiba-tiba busuk begitu? Kebakaran atau gimana ini? Bayar hutang budimu sebelum menikmati makanan baru. Astagfirullahaladzim, kuat banget teguran ini. Ampun ya Tuhan, ampun. Dinda, Tito, maafin aku ngaku salah. Selama bertahun-tahun ini aku serakah banget sama kalian berdua. Aku cuma mau enaknya aja pas kalian traktir. Aku selalu pesan yang paling mahal tanpa mikirin dompet kalian. Udah Sel, bangun, jangan kayak gini. Aku selalu bohong, bilang gak punya uang karena aku egois. Aku cuma mau simpan uangku buat kesenangan aku sendiri. Udah, bangun, malu banyak orang diliatin ih. Aku bener-bener minta maaf, tolong maafin aku ya. Aku tersiksa banget diginiin sama keadaan. Aku janji bakal berubah, aku nggak mau jadi orang serakah lagi. Gisel, udah bangun Sel. Malu dilihat orang-orang di sini. Ayo bangun. Udah Sel, tenangin diri kamu. Kita berdua udah maafin kamu kok. Bahkan sebelum kamu berlutut kayak gini. Makasih ya udah maafin aku. Maaf banget, aku cuma bisa jamu kalian di rumah, nggak di restoran mewah lagi. Tapi ini murni aku sendiri yang belanja ke pasar pagi-pagi tadi. Aku yang potong sayurnya, aku yang masak bumbunya pakai uang halal dari keringat aku sendiri buat kalian berdua. Wah Sel, sumpah ini ayam gorengnya enak banget. Bumbunya meresap sampai ke dalam-dalam. Aku seneng banget kalau kamu suka. Menurut aku jauh lebih enak makanan rumahan kayak gini daripada steak mahal di restoran tempo hari yang bikin senewen. Iya, bener kata Tito. Sayur asamnya juga seger banget. Pas banget perpaduan sama manisnya. Syukurlah kalau kamu juga suka, Dinda. Kamu pinter masak ternyata ya Sel. Kenapa nggak dari dulu aja kita sering-sering makan di rumah kamu kayak gini? Kemarin aku terlalu sombong. Aku bener-bener belajar banyak dari kejadian ekstrim kemarin.
Yang berlalu biarlah berlalu, Gisel. Yang penting sekarang kamu udah berubah jadi pribadi yang jauh lebih menghargai orang lain. Kita ikut bangga sama kamu. Iya Dinda, sekarang aku sadar kalau persahabatan itu bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita terima dan kita kuras dari orang lain, melainkan tentang bagaimana kita bisa saling memberi, menghargai, dan menjaga perasaan satu sama lain. Ayo dihabisin ya makanannya dan dicuci piringnya. Siap, kalau masakan sekeren ini sih nggak bakal bersisa, Sel.